Program ini adalah program peningkatan ketahanan masyarakat melalui kegiatan pengurangan risiko bencana di wilayah Bali. Didukung sepenuhnya oleh Give to Asia yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015 dan 2016 di daerah Klungkung, Kabupaten Klungkung, meliputi 2 desa, yaitu Desa Jumpai dan Desa Tangkas. Program ini bertujuan untuk memastikan peningkatan ketahanan masyarakat melalui inisiatif peningkatan kesiapsiagaan dan juga mitigasi bencana. Tahapan-tahapan kegiatan yang kita lakukan dalam implementasi program ini, yang pertama yaitu adalah kajian. Kajian yang kita lakukan ya adalah HVCA, Hazard Vulnerability Capacity Assessment. Jadi kajian terkait dengan ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan yang diperuntukkan oleh kepada masyarakat, baik itu dari sisi masyarakat secara umum, kelompok perempuan, kelompok pemuda-pemudi, dan juga kelompok anak-anak. Tahapan yang kedua, kita bersama-sama masyarakat melakukan pemetaan partisipatif, di mana masyarakat bersama kita di Yayasan Hidayat Salam melakukan pemetaan secara partisipatif terkait dengan ancaman apa yang ada di desa tersebut, bagaimana desa tersebut memiliki kapasitas dan titik-titik penting yang ada di desa tersebut. Dari peta tersebut muncullah peta evakuasi dan peta risiko bencana yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat jika bencana terjadi di desanya. Yang ketiga, kita melakukan pembentukan KMPB atau Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana. KMPB ini dibentuk dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa, seperti Linmas, ibu-ibu PKK desa kami libatkan sekalian, sehingga nantinya yang menjadi tolak ukur dari kegiatan ini kan dari mereka juga, dan manfaatnya untuk desa juga cukup bagus, artinya respon dari masyarakat juga cukup baik. Dan ketika dia kelompok ini dilatih terkait dengan pemetaan, dilatih terkait dengan pertolongan pertama, dilatih terkait dengan evakuasi,
dilatih terkait dengan manajemen pengungsian, dilatih terkait dengan administrasi dan dokumentasi pada saat bencana terjadi, dilatih terkait dengan dapur umum, sehingga kelompok ini memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana di desa mereka. Kami juga mendampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kelungkung untuk bisa memastikan mereka menjadi leading sektor dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kelungkung. BPBD itu kan sehari-harinya bekerja bergelut di bidang kebencanaan kan. Kalau mengadakan simulasi biar kami juga diundang, dilatih, kami siap akan mengikuti. Begitu. Karena luar biasa, apalagi kami di BPBD hanya baru terbentuk, belum ada seumur jagung. Semua masyarakat yang hadir hari ini, tolong ikuti simulasi ini dengan baik. Masyarakat juga diajak untuk ikut aktif terlibat di dalam simulasi. Ada 2 simulasi yang dilakukan. Di tahun pertama, simulasi tsunami di Desa Jumpai, dan di tahun kedua, simulasi banjir dan tanah longsor dilakukan di Desa Tangkas. Di Desa Jumpai, khususnya di Banjarkangin, kebetulan dekat dengan pantai. Kemungkinan seandainya ada gempa di dasar laut, kemungkinan besar kami akan kena bencana tsunami begitu. Betapa pentingnya latihan-latihan ini untuk kami, sehingga kami merasa sadar dan waspada untuk menghadapi setiap bencana. Telah terjadi tanah longsor di wilayah Cekdong 1, Jembatan Biru. Karena kami di Desa Tangkas rawan tanah longsor, kami sangat bersyukur dapat pelatihan penanggulangan bencana ini. Itu bagi kami, desa kami, karena desa kami adalah desa bencana, yaitu khususnya desa yang ada di Kaliunde. Kami sangat berterima kasih kepada Yayasan Hidap Selaras Alam atas kedatangan beliau lah. Kami tahu bagaimana caranya menanggulangi bencana. Kaki kiri bawah. Kegiatan mitigasi lainnya yang kita lakukan adalah penanaman pohon. Hal ini untuk memastikan desa mereka
memiliki sabuk hijau, terutama yang ada di daerah pesisir terkait dengan ancaman tsunami. Angon sana lain, anggapkan ini ngigel sambil yang mau gigit. Kataan terpal. Yang bumi ini ketuk minum gempa bumi cerah. Mulai promos anilingah promos gimana cari. Yang bumi ini kena laparakun tsunami. Mulai promos anilingah. Yang bumi ini belum hanya satu tempat kita lari, yaitu sastra, agama, dan adat budaya. Selain kegiatan simulasi, masyarakat diberikan media-media informasi terkait dengan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bencana. Media-media informasi ini kita kemas dalam pementasan seni tradisional, dalam hal ini bondres. Diolah akan menjadi berkah, jika tidak diolah akan menjadi musibah. Untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak, yang terutama yang kami tadi, di SD ini ya, anak-anak kecil-kecil, biar terus ingat bagaimana manfaatnya daripada memperingati dini bencana dini. Menjaga bersama-sama karena bencana akan datang tanpa pernah kita sadari. Ya, makanya kalau ada gempa kita larilah ke tempat yang lingkar. Lebih luas. Iya, ada banjir larilah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ada jo anak anu pendeksi anu gempa ada. Kalau pun benpitan kal gempa senja kenoban. Di sebuah gempa maru ngidang ukur. Mongai kejaran yang antak dini kena gitu. Benpitan kal. Kita juga menggunakan wayang kulit, karena di Bali metode sosialisasi diseminasi informasi melalui wayang kulit ini sangat efektif, di mana ribuan orang hadir di dalam pementasan wayang kulit. Secara muatan dari performance yang dilakukan itu adalah sosialisasi mengenai apa sih ancaman, apa sih bencana itu, apa yang harus dilakukan, sehingga masyarakat bisa lebih mengerti dan lebih paham mengenai apa-apa yang masuk dalam komponen penting dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Kalau kita menyiksa alam, alam pun akan panas. Kalau alam panas, tubuh pun panas. Karena Buano Alit, Buano Agung itu sama. Tubuh kita bagian daripada Buano besar, alam ini. Alam menjerit, tubuh pun menjerit. Alam segar, tubuh pun segar. Kendala yang kita hadapi dalam pelaksanaan program ini adalah yang pertama, bagaimana program ini kita usahakan tidak mengganggu waktu ekonomi masyarakat. Tantangan yang kedua, di Bali kita memiliki permasalahan terkait dengan banyaknya upacara-upacara keagamaan dan upacara-upacara adat. Beberapa komponen program kita atur ulang penjadwalannya. Selain itu, tantangannya adalah kesenjangan inisiatif dari sisi pemerintahan, kurang tanggap dan kurang memiliki inisiatif untuk membangun program ini menjadi lebih besar, membangun program ini menjadi lebih baik. Saya menyambut baik partisipasi dari Yayasan IDEP ini bisa mengambil bagian, bisa mengambil peran untuk berkolaborasi dengan BPBD bersama-sama melatih masyarakat. Itu suatu ide yang sangat bagus sekali. Karena masyarakat itu adalah the first responder. Jadi pihak yang paling pertama akan merespon kejadian bencana itu. Sedangkan pemerintah akan datang setelah terjadinya bencana itu. Harapan kami dalam pelaksanaan program ini ke depan adalah konsep program ini dapat direplikasi, diadaptasi maupun diadopsi oleh semua pihak yang memang memiliki kompetensi dan bekerja di dalam koridor penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Konsep ini dapat direplikasi di desa lainnya atau di kabupaten lainnya atau bahkan di provinsi lainnya, sehingga akan terbangun masyarakat yang benar-benar tangguh, masyarakat yang benar-benar memiliki ketahanan atau resilience.